Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabeki. Saya dari Prodi Akuntansi kelas AK21E, di mana kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tugas sesi ke-7 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Taufik Muhammad Gumelar MAK, yang berjudul tentang informasi pengambilan keputusan manajemen tingkat atas, ke manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Baik, yang pertama yaitu pengambilan keputusan manajemen. Dalam pengambilan keputusan manajemen ini bisa terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Yang selanjutnya yaitu adalah kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen pada masing-masing tingkatan dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu perencanaan strategik. Perencanaan strategik ini yang senantiasa biasa dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Terus yang kedua ada pengendalian manajemen, yang mana pengendalian manajemen ini sering dilakukan oleh manajemen tingkat menengah. Dan terus yang ketiga yaitu pengendalian operasional, di mana pengendalian operasional ini yang sering dilakukan oleh manajemen tingkat bawah. Terus ada perencanaan strategi. Menurut Anthony dan Derden 1980 mendefinisikan perencanaan strategi sebagai proses penentuan tujuan-tujuan dari organisasi dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pada dasarnya, perencanaan strategik meliputi yang pertama yaitu proses evaluasi lingkungan luar operasi, yaitu lingkungan luar organisasi yang selalu berubah secara konstan, dan perubahan-perubahan ini mungkin dapat mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap strategi. Perubahan-perubahan tersebut antara lain adalah peluang pasar, teknologi, tekanan politik, sosial, persaingan, inflasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, manajemen tingkat atas harus pandai mengevaluasi baik itu berupa yang dapat dijadikan sebagai peluang maupun tekanan-tekanan luar yang dapat diupayakan untuk dijadikan sebagai peluang bagi organisasi. Terus dari perencanaan strategis yang kedua yaitu adalah penentuan tujuan. Penentuan tujuan adalah apa yang ingin dicapai oleh organisasi berdasarkan visi yang dimiliki oleh manajemen. Tujuan ini ditetapkan oleh manajemen tingkat atas dalam perencanaan strategi yang bersifat jangka panjang. Misalnya yaitu dalam waktu 5 tahun perusahaan ingin mengakuisisi pasar minimal 60% dan sebagainya. Terus yang terakhir dari perencanaan strategi yaitu penentuan strategi. Penentuan strategi manajemen tingkat atas menentukan strategi, yaitu tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan. Caranya yaitu dengan mengarahkan semua kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi ditentukan oleh formulasi oleh manajemen tingkat atas untuk diimplementasikan oleh manajemen tingkat menengah, dan tingkat bawah. Terus yang kedua yaitu pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen ini yang sering dilakukan oleh manajemen tingkat bawah, manajemen tingkat menengah. Pengendalian manajemen adalah sistem untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang sudah ditetapkan dengan efektif dan efisien.
pengendalian manajemen berupa tingkatan taktik, yaitu bagaimana manajemen tingkat menengah menjalankan taktik supaya perencanaan strategi dapat dilakukan dengan berhasil. Proses pengendalian manajemen terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pembuatan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan dan analisis. Yang terakhir yaitu ada pengendalian operasi, di mana pengendalian operasi ini yang sering dilakukan oleh manajemen tingkat bawah. Pengendalian operasi adalah sistem untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasi ini berupa penerapan program yang telah ditetapkan di pengendalian manajemen. Pengendalian operasi dilakukan di bawah pedoman proses pengendalian manajemen dan difokuskan pada tugas-tugas tingkat bawah. Terus yang terakhir ada tipe keputusan manajemen. Tipe keputusan manajemen ini terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama keputusan tidak struktur, yang kedua keputusan setelah terstruktur, dan yang ketiga keputusan terstruktur. Baik, yang pertama yaitu keputusan tidak struktur, yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini yang sering terjadi pada manajemen tingkat atas, yaitu dengan contoh yaitu untuk mengambil keputusan tidak struktur tidak mudah. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak struktur tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Contoh dari keputusan tidak struktur itu yaitu seperti halnya keputusan kita ingin bergabung dengan perusahaan lain. Terus yang kedua yaitu keputusan setengah terstruktur, di mana keputusan setengah terstruktur ini yang ada pada manajemen tingkat menengah. Keputusan setengah struktur ini adalah keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak struktur. Keputusan tipe ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan secara analisis yang terperinci. Contohnya yaitu seperti pengambilan keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih, terus keputusan mengalokasikan dana, serta banyak hal lain. Terus yang terakhir yaitu keputusan terstruktur, di mana keputusan terstruktur ini yang sering dilakukan oleh manajemen tingkat bawah. Keputusan terstruktur ini adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen bawah. Itu contoh dari keputusan terstruktur ini adalah keputusan seperti pemesanan barang, keputusan penagihan piutang, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Bila itu baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.